Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Biala Usahawan, NIM A81011814 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, sosiologi olahraga dan hubungannya dengan politik. Hubungan olahraga dengan politik ketika pada Piala Dunia 1990 Maradona diangkat oleh Presiden Menem sebagai duta resmi Argentina. Maka sang legenda sepak bola Argentina itu menjadi simbol konkret identifikasi antara olahraga dan politik. Pertalian erat antara olahraga dan politik bukanlah sesuatu yang baru. Bahkan bukan hanya dengan politik, sebab olahraga memiliki multi makna, sosial, ekonomi, politik, atau ideologi dan kesehatan. Diktator Adolf Hitler juga pernah memanfaatkan federasi sepak bola untuk propaganda politik Nazi. Dia mengatakan orang besar adalah pelari maraton sejarah. Diktator lainnya, Benito Mussolini, merasa penting dirinya ditampilkan dalam pose-pose olahraga, seperti sedang bermain anggar, tenis, atau naik kuda. Sebab menyitir I Bambang Sugiharto pada tahun 2000, bagi Mussolini, seorang politikus sejati haruslah serentak merupakan simbol kejantanan sportif. Sedangkan bagi kaum sosialis, olahraga adalah manifestasi penting semangat ideal kolektivisme yang rasional dan higienis. Pertanyaan kedua, sosiologi olahraga dan hubungannya dengan ekonomi. Hubungan olahraga dengan ekonomi. Tetapi bahwa untuk melakukan pembinaan olahraga membutuhkan dana yang tidak sedikit. Saya kira adalah fakta yang tidak bisa dipungkiri. Ketika suatu negara atau daerah yang menyelenggarakan sebuah event olahraga, mungkin sekali banyak dana yang digunakan untuk membiayainya. Tetapi saat boleh jadi kegiatan olahraga juga mampu mendorong tumbuhnya ekonomi dan bahkan mendatangkan keuntungan langsung, seperti Olimpiade Los Angeles 1984 yang nyata-nyata panitia mendapat keuntungan sebesar 223 juta dolar. Olimpiade Los Angeles merupakan olimpiade pertama yang menerapkan pendekatan logika ekonomi melalui sport bisnis. Pernyataan tersebut memberikan bukti bahwa olahraga apabila dikelola secara profesional dapat mendatangkan keuntungan ekonomi di samping non-ekonomi. Itulah sebabnya mengapa banyak negara yang berebut untuk menjadi tuan rumah suatu event olahraga seperti Asian Games, Olympic Games, Piala Dunia, dan Piala Eropa. Oleh karena itu, saya ingin melihat hubungan olahraga dan ekonomi sebagai hubungan yang bersifat resiprokal. Artinya, olahraga mempengaruhi ekonomi dan ekonomi mempengaruhi olahraga. Pertanyaan nomor 3. Pergeseran nilai-nilai olahraga dari masa ke masa. Dulu peraturan sangatlah sedikit dan hanya untuk bersenang-senang. Seiring dengan berjalannya waktu, olahraga tersebut menjadi berubah, di mana peraturan dan nilai olahraga dibuat tegas sedemikian rupa dan dijadikan tempat ajang bergengsi. Hingga peraturan diperketat agar muncul olahraga yang menjunjung nilai sportivitas. Soal nomor 4. Pendekatan sosiologi dalam menyelesaikan masalah dalam olahraga. Sosiologi berupaya mempelajari masyarakat dipandang dari aspek hubungan antar individu atau kelompok secara dinamis, sehingga terjadi perubahan-perubahan sebagai wujud terbentuknya dan terwarisnya tata nilai dan budaya bagi kesejahteraan pelakunya untuk peningkatan harkat dan martabat kemanusiaan secara utuh menyeluruh. Manusia memiliki hasrat bermain dan bergerak sebagai wujud nyata aktualisasi dirinya untuk mengembangkan dan membina potensi yang dimilikinya yang berguna bagi keperluan sehari-hari. Olahraga yang kita lihat pada era sekarang pada hakikatnya aktivitas gerak fisik yang sudah mengalami pelembagaan atau meningkat. Dan pertanyaan terakhir, soal nomor 5. Wanita dan olahraga.
wanita dan olahraga, yaitu pada zaman dulu para pelaku olahraga mayoritas adalah seorang laki-laki. Karena pada zaman dulu olahraga itu dipandang berat dan harus memiliki fisik, stamina, dan power yang cukup stabil. Dalam berbagai cabur-cabur olahraga mayoritas adalah seorang laki-laki, seperti sepak bola, basket, gulat, angkat besi, dan lain sebagainya. Sering berkembangnya waktu dan zaman, olahraga saat ini menjadi sangat populer, mulai dari kalangan anak-anak sampai dewasa. Begitu juga dengan wanita, banyak wanita yang suka berolahraga. Dari sinilah terdapat pengembangan peraturan baru yang di dalamnya wanita boleh ikut dalam olahraga. Seperti halnya sekarang ini, cabang olahraga bola basket, voli adalah cabang olahraga yang minat wanita banyak sekali, dan sejenis olahraga lainnya. Mungkin itu, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.